Halo Mams, Assalamualaikum, ketemu lagi di Bang Saka Channel. Buat kalian yang berencana pergi naik pesawat bareng bayi, apalagi ini untuk pertama kalinya, yuk tonton terus videonya ya. Di sini akan aku kasih tahu perlengkapan apa aja yang wajib dibawa, ketentuan dan prosesnya kayak gimana. Happy watching! Yang pertama, di sini aku mau share dulu ke kalian perlengkapan apa aja yang wajib dibawa saat mau naik pesawat bareng bayi. Yang pertama ada ID si kecil karena ini berkaitan dengan proses saat check-in. Kemudian yang kedua perlengkapan menyusui. Di sini karena aku DBF, jadi aku cuman bawa nursing cover multifungsi aja kayak gini. Ini juga bisa sebagai selimut di pesawat. Yang ketiga ada perlengkapan ganti popok. Kemudian yang keempat mainan paling favoritnya si kecil. Yang kelima snack kalau baby kalian itu udah MPASI. Dan yang terakhir adalah earmuff supaya telinga si kecil itu nggak terlalu sakit saat take off. Tapi kalau kalian nggak punya atau nggak mau bawa ini sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuman pastiin aja si kecil itu menyusu atau lagi ngunyah snack supaya kupingnya itu nggak terlalu sakit saat take off. Lanjut, jadi kemarin tuh aku abis naik pesawat cuman bertigaan aja bareng Abang Saka dan Ade Albi, PP Jakarta Bali. Jadi ini penerbangan domestik dan aku naiknya Super Airjet. Untuk harga tiket bayi itu tetap dikenain harga tiket ya Mam. Harga tiket infan adalah 10% dari harga tiket orang dewasa. Nah di sini aku mau infoin beberapa ketentuan berdasarkan websitenya Super Airjet. Untuk bayi di bawah 2 hari itu tidak boleh ikut penerbangan. Lalu untuk bayi di atas 3 hari sampai 7 hari itu harus ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bayi kalian itu dalam keadaan sehat mau perjalanan penerbangan. Lalu untuk usia di atas 7 hari sampai 6 bulan nanti ada form tambahan yang harus diisi, yaitu surat pernyataan FOI yang disediain Super Airjet. Nah kalau ini isinya nanti pas di bandara ya, jadi sebelum boarding nanti minta aja form yang harus diisi sama petugasnya, atau biasanya petugasnya sih yang bakal nanya baby kalian itu usianya berapa. Kalau di bawah 6 bulan biasanya dikasih form yang harus kalian isi. Kemudian saat di bandara, saat check-in kalian juga melampirkan ID si kecil. Kalau kalian bawa stroller jangan lupa infoin ke petugasnya juga. Jadi waktu di Cengkareng aku tuh dikasih label kayak gini untuk strollernya. Jadi semisalnya ini stroller ditaruh di bagasi, ini udah ada labelnya ya. Tapi kebetulan stroller aku itu cabin size. Baby stroller kalau di Super Airjet itu termasuk dalam kategori special baggage ya, yaitu cuma-cuma dan tidak mengurangi jatah berat bagasi kalian. Kemudian sebelum boarding kalian jangan lupa gantiin popok si kecil dulu biar nanti mereka itu nyaman di dalam pesawat. Terus kalau di bandara itu pasti ada nursery roomnya ya, jadi kalian nggak usah khawatir. Kalau aku kemarin gantiin popok si Ade itu di toilet yang untuk keluarga kayak gini nih Mam. Nah ini tuh ada meja tempat ganti popok dan toilet orang dewasanya. Jadi selama gantiin popok Ade, abang juga buang air sekalian di dalam satu ruangan. Nah, mau yang cabin size atau tidak cabin size, stroller itu sebenarnya bisa tetap dibawa sampai di depan pintu pesawat saat boarding ya. Jadi kalau stroller kalian itu cabin size, ya udah tinggal dimasukin aja ke dalam pesawat. Kalau enggak cabin size, nanti di depan pintu pesawat strollernya itu kalian lipat. Jadi nanti yang naruh ke bagasi adalah petugas maskapainya ya. Nah, ambilnya di mana? Bisa ada 2 pilihan. Yang pertama, ambilnya di tempat pengambilan bagasi biasa bersama koper-koper lain. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalian itu bisa request disiapkan lagi di depan pintu pesawat setelah landing. Tapi ini harus bilang ke petugas yang ambil strollernya saat boarding tadi ya. Kalau kalian nggak bilang, nanti disatuinnya sama koper-koper bagasi yang kayak biasa. Nah, ini kalau Super Airjet ya. Kalau misalnya kalian bukan naik Super Airjet, nanti kalian tanya aja ke maskapainya. Kemudian saat boarding nanti pramugari atau pramugaranya biasanya akan memberikan seat belt tambahan dan life vest untuk si kecil. Tapi ini hanya untuk dipakai di dalam pesawat ya. Jangan lupa standby perlengkapan yang tadi aku bilang nih Mams, kayak earmuff, ada snack, mainan, nursing cover, multifungsi yang juga bisa untuk selimut. Karena sebelum take off itu jujur AC pesawat bakal kayak kenceng banget gitu rasanya, anginnya kayak kenceng banget. Jadi mungkin si kecil bisa kedinginan kalau nggak pakai selimut.
Udah deh, sebenarnya gitu aja sih mams, nggak terlalu ribet yang gimana-gimana. Dan kemarin tuh alhamdulillah banget si adek Albi tuh pas mau take off itu dia sambil aku susuin terus lanjut tidur. Jadi di pesawat tuh bener-bener anteng banget, sama sekali nggak cranky. Jadi tips nih dari aku ketika mau naik pesawat, yang pertama jangan lupa jadwal penerbangan itu kalau bisa dicocokin sama jadwal tidur anak nih mams. Kemudian yang kedua, pemberian MPASI dan menyusu itu tetap sesuai jadwal ya. Yang kemudian kalau mau take off, si kecil bisa disusuin dulu biar kupingnya itu nggak terlalu sakit kalau misalnya kalian nggak pakai earmuff. Poin yang terakhir adalah kalau bisa mama tuh santai aja, relax selama bawa bayi di dalam pesawat. Karena biasanya takutnya tuh si kecil jadi kayak rungsing gitu loh kalau mamahnya juga merasa resah. Oke deh, segitu aja dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.